Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat koordinat si Sang menelpon. Dan di sini, si Lee ternyata sudah mengetahui kalau ada hal yang tidak beres. Dan tiba-tiba, tak disengaja, si Lee kemudian melihat Sang yang mencoba kabur setelah ledakan itu. Tak lama kemudian saat Lee tersangkut, si Carter malah menghampirinya. Dan Sang pun berhasil kabur. Tapi di sini Lee menemukan sesuatu yang dijatuhkan oleh Sang. Kemudian setelah itu si Carter mengajak Lee mendatangi sahabatnya Johnson yang lagi latihan menjinakkan bom. Tapi karena usil, nah setelah itu si Carter ternyata datang ke sini untuk menanyakan benda apa yang ditemukan Lee tadi. Dan ternyata itu adalah pemicu peledak seperti bom C4. Christmas about us sleeping together, I'm sorry. What? He's just joking. Mantap, langsung pas gitu. Dari sana, si Carter kemudian mengajak Lee ke bagian sel tahanan untuk menemui Cliff yang ia tangkap saat itu. Nah, di sini si Carter kemudian menunjukkan alat pemicu bom tadi dengan dimain-mainin. Setelah itu, Carter menanyakan tentang penculikan itu kepada Cliff. I don't know anything about a little girl. That ain't what I heard. That's what I'm gonna tell everybody. All day to kiss your fat ass Clive. Oh, no, what are you gonna do? You want some of this? Because if you do, I'll give you all you want. She's only 11 years old. I don't want her to die. Tapi tak lama, Cliff yang penuh iba akhirnya memberitahu nama dan tempat dalang dari penculikan itu. Fu Chow Restaurant, Chinatown. Dan tanpa pikir panjang, mereka berdua pun langsung datang ke restoran itu. Tapi pada saat sampai, si Carter bilang untuk mengintai dari jauh terlebih dahulu. Nah, karena gabut, mereka pun malah joget di pinggir jalan. Dan Carter juga sambil diajari cara untuk merebut pistol dari musuh. Di sisi lain, konsul Han kemudian mendapat telepon lagi dari si Sang untuk datang ke restoran yang Lee dan Carter datangi. Scene kemudian berganti ke mereka berdua lagi. Di saat lagi makan, mereka malah saling sosombongan bapak mereka masing-masing. Tapi kemudian Carter melihat Sang yang masuk ke dalam. Nah, si Carter memiliki rencana agar dia saja yang masuk ke dalam untuk menemui Juntao agar tidak ketahuan. Tapi sebelum itu, si Carter memberikan ID card LFPD-nya untuk dia gunakan selagi menunggu. Mantap, handsome sekali. Bukan itu saja, Carter juga mengajari cara menunjukkan ID card itu dengan cepat. Nah, di dalam, si Carter kemudian berpura-pura menjadi pengacara Juntao agar dia bisa meminta Juntao turun ke bawah. Anjir, diliatin terus. Dan ternyata Juntao adalah Thomas, temannya konsul Han. Dari Thomas jadi Juntao. Lumayan menarik nih. Nah, Lee juga ternyata masuk dalam restoran yang terlihat dari CCTV. Di sisi lain, Han dan para FBI kemudian bersiap-siap untuk datang ke restoran itu. Dan di saat yang bersamaan, pelayan cewek tadi menaburkan sejenis racun sianida atau obat tidur atau apalah yang dibelikan untuk kepada Lee. Tapi pada saat akan diminum, Lee melihat kalung yang dipakai cewek itu dan langsung berfirasat buruk. Nah, si Carter kemudian diajak oleh bawahannya Juntao untuk ke atas. Saat sampai, Carter tak sengaja melihat Juntao yang ada di CCTV. Dan kemudian Juntao, because he told me to come down here, because I'm his half brother from Beijing. No, hey man, wait a minute. Nah, di sini Carter bilang untuk bertarung secara jantan. Tapi hasilnya no, I ain't FBI. I'm a security guard. I work at... Wipe yourself off. You're bleeding. Oh, hell no. I thought he just playing, man. He playing, tak lama kemudian, si Lee yang menyamar menjadi pelayan akhirnya datang ke sana untuk membantu Carter.
Anjay, mantep dong. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dari sana. Tapi di luar, mereka bertemu dengan rombongan FBI Udin. Dan, I want these two back at the consulate immediately. Dan karena kekacauan itu, mereka kemudian diajak ke gedung konsulhan. Dan karena itu, Lee kemudian diperintahkan untuk pulang ke Cina. It was all my fault. Lee would never do anything to jeopardize your daughter's life. Dan setelah itu, Han kembali mendapatkan telepon dari Sang untuk menambah tebusannya menjadi 70 juta dolar. Nah, saat Lee pergi, si Thomas tiba-tiba datang ke sana dengan polosnya. I'm sorry, my friend. I couldn't stand by and do nothing. Di sisi lain, si Carter ternyata meminta bantuan kepada sahabatnya Johnson untuk ikut menyelamatkan Suyang. I think something's big going down tonight. What color panties you got on? Sin berganti ke konsulhan yang lagi mendapatkan telepon dari Sang. Sang menyuruh Han datang ke sebuah pameran Cina untuk menyerahkan uangnya di sana. Nah, di sisi lain, si Carter ternyata menyamar menjadi mekanik pesawat yang dinaiki Lee. Kemudian, dia bilang kepada pramugari kalau pesawat sedang dalam kerusakan. Not to move this plane before the FAA come down here. We all in some shit. Go on. Dan saat bertemu Lee, Carter langsung berusaha untuk membujuknya. You grieve for your father, waste his life, that he died for nothing? Prove me wrong. Singkat cerita, hari pameran Cina pun tiba. Dan di sini mereka sudah mempersiapkan semuanya, termasuk uang yang akan ditebus. Dan tentu saja Thomas pun sudah mempersiapkan semuanya juga. Tak lama kemudian mereka bertiga pun akhirnya sampai ke sana. Nah, saat acara dimulai, konsul Han tiba-tiba mengingat anaknya dan akhirnya digantikan oleh Thomas. Hey, wait a minute. I seen that guy Dan si Carter langsung bilang ke Lee kalau dia melihat Thomas di restoran kemarin. at the Chinese restaurant. Nah, si Carter ternyata memiliki ide untuk membuat para tamu keluar dari sana dengan memberitahukan akan ada ancaman di gedung ini. Dan karena Thomas merasa sudah kacau, dia kemudian mendatangi Sang untuk mengambil pemicu bom yang dia pasangkan di Suyang. 6 blocks of C4 are wired to your daughter in a car outside. Eyes if I press this button. Nah, si Carter kemudian langsung mengendap-endap pergi dari sana untuk menyelamatkan Suyang di luar. Hey, man. I was just gonna tell you was in the red zone. Hey, how you doing? We've been looking for you. I'm Detective Carter from the LA. Tak lama kemudian, saat si Thomas akan pergi, tiba-tiba film diawali dengan seorang pria yang bernama Kung yang baru aja datang di Amerika untuk menghadiri pernikahan pamannya yang bernama Bill. Kebetulan pamannya ini mempunyai toko supermarket yang bernama Bronx di wilayah yang tingkat kejahatannya dan kriminalnya sangatlah tinggi. Sesampainya di rumah Bill, Kung membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi ke toko pamannya. Karena di sana si paman akan mengenalkan Kung dengan calon istrinya. Saat beberes, tak sengaja Kung menemukan alat berlatih kungfu milik ayahnya dan langsung memainkannya. Terlihat seorang bocil yang duduk di kursi roda. Dia bernama Denny. Si bocil ini ternyata tetangganya Bill yang hidup dengan kakaknya. Namun karena sang kakak gak pernah memperhatikannya, jadi Kung memberikan hadiah berupa video game yang udah gak terpakai. Sesampainya di toko, mereka langsung disambut oleh calon istri pamannya. Dan gak lama setelah itu, seorang wanita bernama Ellen pun datang. Rupanya pamannya Bill telah menjual toko itu kepada Ellen dengan alasan lokasi toko yang sangat dipenuhi dengan kejahatan dan kriminalitas. Setelah sepakat dengan harganya, toko itu pun akhirnya sudah berpindah tangan kepada Elaine. Sebelum pergi, Bill mengundang Elaine untuk menghadiri pernikahannya yang akan segera diadakan. Setelah itu, Bill menyewa mobil mewah yang akan digunakan untuk pernikahannya. Si pemilik mobil ini mengingatkan Bill supaya mengembalikan mobil dalam keadaan baik tanpa ada goresan sedikit pun. Scene berlanjut pada malam hari, di mana dua geng motor balap liar akan melakukan balap liarnya di sekitar rumahnya Bill. Salah satu ketua geng tersebut bernama Tony. Gak lama kemudian, kedua geng tersebut sudah menyepakati jumlah uang taruhan mereka. Akhirnya kedua pembalap yang merupakan pacar dari masing-masing ketua pun mulai melakukan balapannya. Pacar Tony ini bernama Nen. Huh?
I got your bomb right here. Just play along. Come on, push the button. Yeah, come on, push the button. Dan di saat yang bersamaan, Johnson ternyata sudah ada di belakang mobil itu untuk menjinakkan bom yang ada di Suyang. Just give me a second. Just give me a second. Nah, saat semua sibuk tembak-tembakan, si Thomas ternyata langsung datang ke atas untuk mengambil uang itu. Scene kemudian berganti lagi ke Suyang. Dan setelah lama berpikir, akhirnya bom itu berhasil dijinakkan. No, that ain't the bomb. Juntao, yeah, take it over now. Dan saat Lee mencoba membawa bom itu pergi, Lee harus melawan beberapa orang di sana sambil menjaga barang-barang di pameran itu. Tapi akhirnya, setelah itu Lee ternyata mencoba untuk mengejar Thomas yang akan kabur ke atas. Di sisi lain, saat Sang mencoba untuk membawa sisa uang di sana, dia akhirnya bertemu dengan Carter dan berduel di sana. Fight like a man. Fight like a man. Wipe yourself off, man. You dead. Anjay, pembalasan yang sangat epik dong. Singkat cerita, saat Lee hampir sampai ke atas, Thomas kemudian memukul Lee dengan koper itu, dan uang itu pun jatuh berhamburan. Thank you, God. Anjir lah, disepai dong. Be cool, man. Hang on. Tapi saat Lee akan jatuh, untunglah si Carter langsung menarik spanduk besar di sana. What the hell you doing? Dan mereka semua pun tertangkap. Suyang. Oh. I think this belongs to you. Yes, yeah. Tak lama kemudian saat di bandara, Carter ternyata disamperin oleh Udin dan Ujang. Di sini Udin mengajak Carter untuk bergabung di FBI. You serious? Yeah. Okay. Come on, man. Don't be playing. Tapi ternyata Yes. I'm LAPD. Can I take your jacket, sir? My jacket? Nah, you take this bag, though. Nah, Carter ternyata akan ikut ke Hong Kong bersama Lee untuk liburan. Oh, hell no. Dan film pun berakhir. Scene kemudian berganti pada sekelompok mafia yang tengah melakukan transaksi berlian. Setelah transaksi selesai, para mafia ini langsung mencurangi partnernya dan langsung sementara Angelo dan temannya yang melihat kecelakaan itu segera mendekati dan mengambil berlian milik partner mafia itu. Namun tiba-tiba di tengah pengejaran, Angelo menyembunyikan berlian itu ke dalam bantal kursi roda miliknya Denny. Hingga akhirnya mereka berdua pun tertangkap oleh polisi. Setelah kejadian itu, Kung pun segera membereskan kursi roda Denny. Penasaran dengan bantal duduk Denny yang terlihat aneh, akhirnya Kung berniat memeriksanya. Tapi tiba-tiba Denny memanggilnya dan menunjukkan kursi roda baru yang dibelikan oleh kakaknya. Saking senangnya Denny memanggil Nancy untuk keluar. Tapi karena malu dengan Kung, akhirnya Nancy pun hanya bersembunyi. Di persembunyian itu, Nancy mendengar cerita adiknya yang tidak pernah diperhatikan oleh Nancy, hingga membuat Nancy keluar dari kamar. Dan di pertemuan itu, Nancy segera meminta maaf pada Kung atas perbuatannya kemarin. Karena Kung gak mau Denny tahu, akhirnya Kung pun segera memaafkannya. Sementara itu, di tempat lain, para polisi tidak menemukan bukti. Akhirnya, dia membebaskan Angelo dan para mafia. Dan malam harinya, para mafia itu datang kembali ke sekitar apartemen Kung untuk mencari berliannya.
Di saat itu Kung melaporkannya pada polisi dan ternyata si bos mafia, sebut saja Secang, sudah menjadi buronan polisi sejak lama. Kemudian polisi memberikan berlian sebagai umpan agar Secang keluar dari persembunyiannya. Saat melakukan negosiasi, nggak sengaja Kung malah menyebutkan nama Secang yang membuat para mafia curiga. Seketika salah satu dari mereka langsung menginfokan hal itu pada Secang. Mendengar itu, Secang pun langsung yakin kalau Kung telah bekerja sama dengan polisi. Dan seketika itu juga dia menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Kung. Namun saat akan membunuhnya, tiba-tiba Hovercraft, this is the police. Stop them. akhirnya Kung berhasil menyelamatkan diri dan juga teman-temannya. Kemudian Kung meminta untuk mengendarai kapal itu untuk mendatangi Secang. Dan filmnya pun tamat.